Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ayyuhal hadirun ihwati fillahi rahimakumullah. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah Ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, ikhwati fillah, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pertama-tama kita berbanyak bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan melafadzkan sebuah kalimat yang diajarkan langsung oleh Allah. Dalam Al-Qur'an dicantumkan kurang lebih 38 kali. Apa kalimat itu? Alhamdulillahirabbil alamin. Ini artinya bahwa kita dituntut, dianjurkan untuk menjadi hamba yang pandai bersyukur atas nikmat Allah. Kemudian bersalawatlah kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khususnya pada hari Jumat ini kita memperbanyak salawat agar kita selalu mendapatkan syafaatnya nanti pada hari kiamat. Kemudian yang ketiga, khatib mengajak kepada para jamaah sekalian, saudara-saudaraku, mari kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan jalan takwa inilah yang akan menjadikan kita bahagia. Apalagi kita sebagai seorang pelajar, kita akan selalu sukses apabila kita diridai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bekal takwa dan tetap istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah akan selalu melimpahkan petunjuk kepada kita semuanya. Di tengah-tengah pengaruh globalisasi yang sangat canggih, era informasi yang sangat dahsyat, mudah-mudahan hati kita tetap berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat, hamba Allah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini, khatib akan menyampaikan sebuah tema yang berjudul mahalnya hidayah. Apa hidayah itu? Petunjuk, bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an, doa yang diajarkan pertama kali oleh Allah Subhanahu wa taala adalah doa yang tercantum di dalam surat Al-Fatihah ayat 6 yang berbunyi ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Mengapa Allah mencantumkan kata ihdina kami? Kok enggak saya? Itu tujuannya adalah supaya yang kita doakan tidak hanya didominasi oleh pribadi kita sendiri, akan tetapi kawan kita, teman kita, keluarga kita, kerabat kita, bahkan ayah dan ibu kita. Insya Allah dengan doa ini akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang ulama yang terkenal yang bernama Ibnu Qayyim al-Jauziyah, beliau memberikan nasihat kepada kita agar setiap hari kita selalu berdoa minta petunjuk atau hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ini selalu butuh hidayah. Kadangkala hati kita ini berbolak-balik. Yusbihu mu'minan, pagi hari kita beriman. Kemudian tiba-tiba wa yamshi kafiran, pada sore harinya atau malam harinya tiba-tiba hati kita menjadi orang yang melanggar perintah Allah, menjadi orang yang kafir. Allah Subhanahu wa taala telah menunjukkan lembaran-lembaran sejarah kepada kita
sebagai pelajaran buat kita. Banyak kisah-kisah di kalangan para sahabat, para tabi'in yang di awal-awalnya bertabur iman, tetapi di akhir hayatnya mati dalam keadaan murtad dan mati dalam keadaan su'ul khotimah. Saya ambil contoh, akan membawakan kisah-kisah, tapi mohon maaf saya tidak menyebutkan namanya, karena khawatir akan termasuk menceritakan aib orang yang telah wafat atau telah meninggal. Dan hal ini dilarang di dalam ajaran Islam. Larangan ini tercantum di dalam sebuah hadis sahih riwayat Imam Bukhari melalui jalan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tasubbul amwat." Janganlah kalian mencela, mencaci maki, menceritakan aib orang yang telah mati. Fa innahum qad afdau ila ma qaddamu. Karena mereka itu sudah sampai kepada apa yang telah mereka lakukan. Maksud dari hadis ini adalah mereka sudah mendapatkan balasan dari apa yang mereka perbuat. Jamaah salat Jumat, hamba yang dicintai Allah. Tapi kalau saya hanya menyebutkan sifat-sifatnya saja, perilakunya saja, tanpa menyebutkan namanya, insya Allah tidak masalah, karena hal ini akan menjadi pelajaran buat kita semua. Yang pertama, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika kaum muslimin hijrah ke Habasyah, ternyata ketika tiba ke Habasyah ada sahabat yang tidak bisa meninggalkan kebiasaannya minum khamr. Lalu kembali dia murtad, dia bergabung dengan geng-gengnya yang dahulu, dengan teman-temannya yang dahulu, kemudian dia keluar dari agama Islam. Padahal di Mekah mereka itu selalu bersama Rasulullah. Mereka sangat aktif menerpa iman, dibimbing langsung oleh Rasulullah Muhammad SAW. Namun akhirnya dia mati dalam keadaan mabuk, mati minum oplosan, dalam keadaan bermaksiat dan murtad, keluar dari agama Islam, dan mati dalam keadaan su'ul khotimah. Na'udzubillah. Kemudian yang kedua, ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Ada lagi kisah sebagaimana dikisahkan oleh Imam Qurtubi di dalam kitab At-Tadhkirah. Beliau menceritakan di zaman tabi'in di negeri Mesir ada seorang pemuda yang ganteng yang berprofesi sebagai muadzin, tukang adzan yang suaranya merdu. Ketika dia adzan di tempat yang tinggi, dia melihat di rumah sebelah masjid ada seorang gadis cantik yang sangat mempesona, sehingga pemuda itu tergoda dengan kecantikannya. Setelah adzan dia langsung turun mencari wanita itu. Singkat cerita dia jatuh cinta dan ingin menikahi wanita itu. Ternyata wanita itu beragama non-muslim, Kristen, dan dia mau dinikahi dengan syarat si pemuda sang muadzin tadi mau masuk kepada agama Kristen. Artinya suruh pindah agama dia. Akhirnya si muadzin tersebut menjadi murtad, keluar dari Islam hanya demi menikahi wanita itu. Dan ternyata qadarullah wa qadarullah wa na'udzubillahi min dzalik, belum sempat berbulan madu dengan wanita itu, ternyata Allah mentakdirkan si murtad itu jatuh dari tempat yang tinggi dan dia langsung mati. Mati dalam keadaan murtad, mati dalam keadaan mengorbankan agamanya, dan mati dalam keadaan su'ul khotimah. Na'udzubillah. Betapa ruginya pemuda itu, betapa hinanya, serta betapa menderitanya. Dia sudah mengorbankan agamanya, mengorbankan imannya, mengorbankan akidahnya. Ternyata dia tidak mendapatkan apa-apa satupun dari wanita yang cantik tersebut. Jamaah salat Jumat yang dicintai Allah, ada sebuah kisah lagi yang hampir mirip dengan kisah tersebut. Kisah ini saya dapatkan atau bersumber dari ceramah seorang syekh yang bernama Fadilatus Syekh Nasih Al-Umar.
Seorang ulama Arab Saudi, beliau berkisah ada seorang pemuda yang merupakan keponakan dari temannya Syekh Nasih Al-Umar. Pemuda itu mengalami kecelakaan. Ketika dirawat di rumah sakit, para dokter sudah tidak mampu menyelamatkan dia karena luka dan patahnya sangat parah. Anehnya pemuda itu gak langsung mati. Ketika pemuda itu dalam kondisi kritis, maka pihak keluarganya berusaha untuk membimbing dia, untuk mentalkin dia, mengajari dia lisannya supaya dia bisa mengucapkan kalimat tahlil la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tapi pemuda itu hanya diam dan hanya tersenyum. Tiba-tiba beberapa detik kemudian, si pemuda itu berbicara. Dia bilang, "Khudh min mushafil Quran." Ambillah Al-Quran. Maka seketika itu pula betapa gembiranya pihak keluarganya. Pihak keluarganya mengira dia akan berniat mau membaca Al-Quran di dalam mengakhiri hidupnya. Namun ternyata setelah mushaf Al-Quran ditaruh di atas dadanya, apa kata pemuda itu? "Ishhadu anni kafartu hadza." Saksikan bahwa aku kafir kepada Al-Quran ini. Saksikan bahwa aku tidak percaya kepada Al-Quran ini. Betapa kagetnya pihak keluarganya yang ada di sampingnya. Padahal semua keluarganya adalah muslim yang baik, muslim yang taat. Rupanya pemuda ini terpengaruh paham ateisme, paham komunisme, paham liberalisme, dan paham anti Tuhan, anti agama, tidak percaya kepada surga dan neraka, juga tidak percaya kepada hari kiamat. Hal ini bisa terjadi karena salah dalam pergaulan, salah dalam pendidikan, salah di dalam menerima pemahaman ataupun ajaran-ajaran yang diterima baik melalui internet ataupun media informasi lainnya. Setelah itu, si pemuda itu tiba-tiba mengerang kesakitan, menjerit. Rupanya dia menghadapi sakaratul maut. Malaikat maut telah mencabut rohnya dengan disiksa terlebih dahulu. Dia mati dalam keadaan kafir dan mati dalam keadaan su'ul khotimah. Maha benar Allah yang telah berfirman di dalam Al-Quran surat ke-28, yaitu surat Al-Qasas ayat 56. Allah berfirman, "Innaka la tahdi man ahbabta, walakinnallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin." Sesungguhnya engkau tidak akan dapat memberikan hidayah, petunjuk kepada orang yang kamu kasihi, yang kamu cintai. Tetapi Allah lah yang maha memberi hidayah kepada orang yang dia kehendaki. Dan Allah lebih mengetahui siapa saja orang-orang yang mau menerima petunjuk dari Allah. Surat Al-Qasas ayat 56. Oleh sebab itu, wahai jamaah sekalian, terutama saudara-saudaraku para pelajar, waspadalah kalau kita dalam bergaul dengan teman, berhati-hatilah memilih teman. Karena teman inilah yang menjadi cermin perilaku kita. Kalau kita berteman dengan pemabuk, minuman-minuman keras, penjudi, otomatis kita akan terhanyut. Oleh karena itu pilihlah teman-teman yang soleh, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkumpullah dengan para ulama dan orang-orang yang soleh. Rajinlah datang ke pengajian, majelis taklim, atau paling tidak dengarkan ceramah agama yang ada di YouTube, Instagram, dan lain-lain. Media informasi sekarang sangat canggih, supaya kita selamat dari pergaulan bebas, selamat dari narkoba, selamat dari minuman keras, dan lain-lain. Sekarang ini kita prihatin, banyak berita-berita yang sangat miris, yang sangat memprihatinkan. Ada siswa nantang gelut dengan gurunya. Ada yang sampai dibacok beberapa hari yang lalu. Na'udzubillah, mau jadi apa pelajar sekarang ini? Oleh karena itu, jangan sampai terpengaruh dengan budaya-budaya atau kanan kiri seperti tawuran ataupun hal-hal yang lain yang mengarah kepada hal-hal yang negatif.
Kemudian khususnya siswi SMK Muhammadiyah 1 ini, kalau ingin selamat, istiqomalah di jalan Allah. Insya Allah kita akan sukses kalau kita tetap berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jangan toleh-toleh teman-teman kita yang mengarah kepada keburukan. Antum kalau tetap berada di jalan Allah, Allah ridha kepada kita. Dan Allah akan memberikan kelebihan-kelebihan ataupun kemuliaan-kemuliaan yang lain. Insya Allah kita akan menjadi orang yang sukses nanti di masa yang akan datang. Yang teknik mesin akan menjadi direktur pengusaha. Yang jurusan lain, yakin Allah akan menolong kita. In tansurullahi yansurkum. Jika kalian menolong Allah, Allah akan menolong kalian. Maka marilah kita menuju kepada takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, saudara-saudaraku, jangan lupa kita selalu membaca doa ihdinas siratal mustaqim yang sering dibaca dalam surat Al-Fatihah. Kemudian jangan lupa pula kita membaca doa seperti Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Dibaca di dalam surat Ali Imran ayat 8. Itu doa yang ada dalam Al-Quran, pasti diterima karena yang ngajarkan Allah. Kemudian di dalam hadis juga ada doa Allahumma inna nas'alukal huda wattuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, kami memohon kepadamu petunjuk dan ketakwaan dan kemuliaan. Kemuliaan di sini bisa diartikan kesuksesan. Wal ghina, dan kekayaan. Insya Allah akan menjadi kaya raya nanti. Kemudian juga jangan lupa doa supaya hati kita condong kepada Allah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkan hati kami dalam agamamu. Tolong ya Allah, jangan sampai kami tergoda, terpengaruh dengan budaya-budaya, kebiasaan-kebiasaan teman-teman kami yang mengarah kepada kemaksiatan. Insya Allah mudah-mudahan kita semuanya akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari segala bencana, musibah maupun hal-hal yang lain yang mengarah kepada keburukan, dan mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan diridai di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa li syairil muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwati fillah, ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah, usikum wa iyaya bi taqwallah. Saya wasiatkan kepada Anda semuanya, saudara-saudaraku, khususnya kepada pribadi saya, mari kita tingkatkan iman kita, tingkatkan kualitas ketakwaan kita. Insya Allah kita akan dibimbing dan diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, mari kita doakan saudara-saudara kita di Palestina yang saat ini sedang berkecamuk antara Israel dengan saudara-saudara kita. Mudah-mudahan saudara-saudara kita kaum muslimin di sana akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadil hajat.
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مشرف القلوب شرف قلوبنا على طاعتك اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة ya Allah jadikan akhir hidup kami nanti dalam keadaan husnul khatimah dan kami berlindung kepadamu dari kematian yang su'ul khatimah Allahumma barik tullabana Allahumma ansur tullabana Allahumma hdi tullabana ya Allah berilah keberkahan kepada murid-murid kami anak-anak kami ya Allah berilah keselamatan kepada anak-anak kami murid-murid kami ya Allah berilah petunjuk kepada anak-anak kami murid-murid kami khususnya para siswa-siswi SMK Muhammadiyah 1 Malang ya Rahman ya Rahim ya Hadi Allahumma ij'alhum minal muttaqin wal wassalihin wassiddiqin wal mahirin waddaqiyin wan najihin ya Allah jadikanlah menjadi orang-orang yang bertakwa jadikanlah menjadi orang-orang yang saleh dan salehah jadikanlah menjadi orang-orang yang baik yang tetap istiqomah di jalanmu dan jadikanlah mereka menjadi orang yang pintar, yang cerdas dan berpotensi dan jadikanlah mereka menjadi orang-orang yang sukses di masa yang akan datang. Allahumma sallim wansur ihwatinal mujahidina fi Palestin. Allahumma sallim alaihim, Allahumma ansur alaihim, Allahumma barik alaihim ya Rahman ya Rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa samatatil a'da wa na'udzubika kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi azza wa jalla akbar.